Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindukan Tuhan untuk selalu menyenangkan-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya Engkau selalu beserta dalam setiap langkah hidupku. Oh Yesus, dalam segala yang ada di hidupku. Aku percaya apapun yang terjadi, Kau selalu beserta, Kau selalu ada bagiku. Tuhan, ku mau menyenangkan
Ku percaya apapun yang terjadi, Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Kau menyertai langkah, Kau selesaikan masalah, Engkau buka jalan bagi kami. Ku percaya, ku berserah Tuhan, hanya padamu Tuhan. Ku mau sembah Engkau, ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, ini sembah kami Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Mari saat ini kita akan membaca bersama di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara,
Mazmur 23 ini adalah mazmur yang cukup terkenal, bahkan kita katakan sangat terkenal. Dan banyak dikutip atau dikotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Mengapa? Karena di dalam Mazmur 23 ini terdapat bukan saja kata-kata yang indah, layaknya puisi-puisi yang indah, melainkan mengandung kekayaan teologis yang tidak ternilai tentang janji penyertaan Tuhan atas umatnya. Mazmur ini ditulis oleh Daud dan digolongkan dalam Mazmur nyanyian. Disebut demikian karena Daud menyusun puisi ini sebagai ekspresi dari ucapan syukur kepada Tuhan atas penyertaannya di sepanjang hidupnya. Daud merasa bahwa tanpa Tuhan dirinya itu bukan apa-apa. Dan biarlah keyakinan yang sama ini juga boleh kita miliki dan akan mendorong kita untuk selalu memiliki keintiman dengan Tuhan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Daud. Kita akan belajar mengenai Mazmur 23 dari ungkapan isi hati Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud memberikan satu penegasan bahwa di dalam hidupnya Tuhan itu adalah merupakan sosok seorang gembala. Kita mengamati bahwa seorang gembala itu tidak pernah jauh dari dombanya. Seorang gembala itu selalu mengenal domba-dombanya. Tugas seorang gembala itu sangat penting karena dia mencukupi semua kebutuhan domba-dombanya dengan memberi mereka makan, dan gembala ini juga akan berjaga-jaga tentang keselamatan dombanya dari ancaman binatang buas. Gembala ini selalu bersama-sama dengan domba-dombanya. Itulah sebabnya sebagai domba dia merasa aman selama dia berada di samping gembalanya. Daud menyadari saudara bahwa hubungannya dengan Tuhan bukanlah sebagai hubungan yang biasa-biasa saja, tapi sebuah hubungan yang sangat istimewa. Hubungan Daud dengan Tuhan jauh melebihi seluruh kebutuhan hidupnya, kebutuhan yang ada di dalam dirinya. Dan itulah yang disebut dengan keintiman atau intimacy. Daud memiliki keintiman dengan Tuhan. Sebagai seekor domba, dia melambangkan dirinya sebagai seekor domba, itu memiliki keintiman dengan sang gembalanya. Daud mau menjelaskan bahwa Tuhan yang digambarkannya sebagai gembala itu adalah Tuhan yang selalu menuntun hidupnya. Tuhan yang selalu berada di sampingnya, berjalan bersamanya. Dan Tuhan yang selalu memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Itulah sebabnya hubungan ini berlangsung terus dalam hidup Daud. Dan seluruh kebutuhan Daud terpenuhi dengan sendirinya. Takkan kekurangan aku. Ini adalah kata-kata Daud akibat dari dia memiliki hubungan yang intim dengan gembalanya. Pesan yang disampaikan di dalam pembuka ini saudara sangat jelas bagi kita. Bahwa selama kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Dan kita menjadi domba yang baik. Maksudnya domba yang selalu taat akan gembala kita. Akan perintah-perintahnya, akan firman Tuhan. Maka apapun yang menjadi kebutuhan kita itu tersedia. Sebagaimana seorang gembala itu menjamin kebutuhan dari domba-dombanya. Mulai dari kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, ketentraman, dan non-material. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala saudara? Seperti yang dilakukan oleh Daud. Sudahkah saudara menjadi domba yang baik, yang taat kepada Sang Gembala Agung kita? Berikutnya dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara, di sini terlihat ada satu yang paralel, yaitu
kata membimbing dan kata menuntun. Kedua-duanya ini menjelaskan fungsi memandu atau mengarahkan. Daud memberikan metafora bahwa pengarahan dari Tuhan di dalam hidupnya itu akan membawanya pada padang yang berumput hijau. Atau lebih jelasnya padang yang berumput segar. Sebab semua yang segar itu akan sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Ketika kita makan makanan yang segar, maka kesegaran makanan itu akan memulihkan banyak hal dalam stamina tubuh kita. Berbeda dengan kalau makanan itu sudah basi, saudara. Demikian juga, jika yang segar itu adalah sebuah tempat peristirahatan, maka kenyamanan menjadi salah satu standar kualitasnya. Itulah yang Daud rasakan dalam hidupnya. Pemberian yang terbaik dari Tuhan dalam sebuah padang penggembalaan yang terbaik. Tuhan selalu memilihkan padang rumput yang terbaik. Dia bukan menyediakan padang rumput yang seadanya. Tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Padang rumput yang terbaik. Makanan yang benar-benar menyegarkan bagi kita. Daud juga menegaskan Tuhan yang menjadi gembalanya itu tidak pernah membawanya ke air yang bergolak atau air yang deras. Melainkan ke air yang tenang. Kita tahu bahwa di Israel itu kebanyakan air yang ada itu adalah air yang deras. Nah, sebagai seekor domba, mereka takut kalau mereka harus minum dari air yang deras ini, saudara. Itulah sebabnya Tuhan berkata, Tuhan membimbing kita ke air yang tenang. Air tenang menunjukkan tempat peristirahatan yang menyegarkan. Seperti ketika seorang musafir, dia menemukan sebuah oase di padang pasir dari perjalanannya yang melelahkan. Ketika dia menemukan oase itu, dia pasti sudah memikirkan bahwa dia pasti akan disegarkan dengan air yang ada di oase itu. Karena perjalanan di padang pasir itu sangat melelahkan dan sangat panas. Dan ketika dia menemukan oase ini, dia berpikir ini sesuatu yang akan menyegarkan untuk saya. Tujuan Daud dalam baris nyanyian ini adalah kalimat terakhir. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita perhatikan kalimat menuntun di jalan yang benar. Inilah hal luar biasa yang menjadi pengalaman Daud bersama dengan Tuhan. Jika kita melihat pengalaman Daud, saudara, di tengah kesulitan hidupnya sekalipun, saat dia terdesak, terjepit, saat dihadang musuh, dikejar-kejar musuh dalam pelarian, tidak sedikit pun Daud beralih dari Tuhan. Daud tetap percaya kepada Tuhan. Daud selalu mencari kehendak Tuhan sebelum dia memutuskan segala sesuatu. Kontrasnya, saudara, terlihat saat dia gegabah dalam mengambil keputusan atau gegabah dalam melangkah memenuhi keinginan dagingnya sewaktu menghampiri Batsheba. Keputusan di luar Tuhan menghasilkan sejumlah konsekuensi yang harus dipikunya. Daud menyadari bahwa tanpa Tuhan, maka jalan yang dilaluinya adalah jalan yang pasti salah. Nama Tuhan menjadi penting di dalam kalimat tersebut. Ada dua alasan yang penting. Nama Tuhan disebut sebagai tanda mengenalinya. Dan yang kedua, seruan kepadanya. Daud mengenal Allahnya, Daud mengenal Tuhannya. Karena dia memiliki intimasi, keintiman dengan Tuhan. Sehingga di dalam kondisi yang terjepit, Daud selalu berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan melepaskan dia dari segala kesesakannya. Bagaimana dengan kita, saudara? Seringkali kita mengambil keputusan yang salah di dalam hidup ini. Dan melalui jalan yang menurut kita itu benar. Akibatnya sejumlah konsekuensi telah menanti untuk kita tanggung. Hal itu terjadi karena kita telah meninggalkan Tuhan dan bertindak sendiri. Artinya kita tidak lagi mengikut sertakan Tuhan dalam keputusan yang akan kita ambil. Dalam kelelahan karena menjalani hidup dengan sejumlah persoalannya,
kita dapat semakin tenggelam sewaktu kita meninggalkan Tuhan atau tidak mengikut sertakan Tuhan lagi. Energi menjadi semakin terkuras dan kita tidak mendapat tempat di mana kita disegarkan kembali. Itulah konsekuensi jika kita tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Sebaliknya, di dalam kelelahan dan segala daya yang mungkin terkuras habis, Tuhan memberikan satu tempat yang bisa merefresh kita kembali dan mengarahkan jalan hidup kita yang mungkin sudah melenceng, yaitu bila kita memiliki keintiman atau intimasi dengan Dia. Berikutnya dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apakah lembah kekelaman itu, saudara? Kita harus mengerti jalan pikiran Daud akan hal itu. Berkali-kali dalam hidupnya Daud diperhadapkan pada situasi atau kondisi di mana satu-satunya pilihan adalah berhadapan dengan situasi itu. Tidak bisa berlari dari situasi itu, tapi harus berhadapan dengan situasi itu. Mungkin orang lain bisa menghindar atau berlari dari situasi tersebut. Tapi Daud justru sebaliknya, tidak punya pilihan lain selain berada di sana. Lembah kekelaman memiliki arti tentang sebuah tempat yang tidak pasti, sebuah tempat yang menantang bahaya, berada di dalam persoalan penuh dengan resiko, dan musuh bisa saja datang dengan tiba-tiba. Sungguh rentan berada di dalam lembah semacam itu. Berkali-kali Daud di dalam perjalanan hidupnya ditempatkan di dalam situasi yang demikian. Tetapi Daud tidak takut. Mengapa? Ada keyakinan yang sangat kuat di dalam dirinya bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Itulah sebabnya Daud berkata, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Kata beserta itu artinya ada bersama-sama. Jadi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan Daud. Allah senantiasa berada bersama dengan Daud dalam segala situasi dan kondisi yang dilaluinya. Melalui puisi tersebut, Daud bahkan membeberkan bahwa Allah yang ada bersama-sama dengan dia tersebut memiliki gada, yaitu senjata yang digunakan dalam pertempuran 1 lawan 1 dan dalam jarak pendek. Kekuatan Daud terletak pada keyakinannya, dan itulah yang menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana membangun satu strong conviction atau keyakinan yang kuat terhadap Tuhan di dalam segala aspek hidup kita. Keyakinan itu hendaknya bukan saja di dalam situasi yang baik, tapi juga di dalam situasi yang atau kondisi yang tidak baik. Tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun berada di dalam situasi yang tak terjelaskan. Maksudnya situasi dan kondisi yang menantang, situasi kondisi yang penuh dengan permasalahan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita merujuk pada bagian awal dari perikop ini, dikatakan bahwa hanya dengan intimasilah, bahwa hanya dengan keintiman dengan Tuhanlah, sebuah keyakinan yang kuat itu bisa terbangun dan terbentuk. Selanjutnya dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bermegah di dalam Tuhan, itulah tepatnya maksud dari Daud di dalam kalimat tersebut. Kemegahan itu dibangun dan ditegakkan di hadapan musuh. Bukan untuk mengejek atau mendiskreditkan, tetapi untuk menjadi kesaksian yang menguatkan orang pilihan Allah. Perikop ini dimulai dengan kesimpulan takkan kekurangan aku. Di dalam ayat ini kembali Daud memberikan penegasan bahwa di hadapan lawan pun apa yang menjadi kebutuhan Daud itu disediakan oleh Allah. Bukan saja itu, Daud memposisikan diri sebagai orang yang dipilih Tuhan. Sehingga berkata, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pengurapan di zaman Daud, saudara, itu bicara tentang orang yang terpilih. Yang kepadanya Allah berkenan untuk memberikan mandat tertentu kepadanya.
Apa yang dimaksud Daud dengan piala? Dalam konteks ini Allah digambarkan sebagai tuan rumah yang menjamu tamunya. Pada waktu itu piala biasa digunakan untuk menampung sesuatu. Biasanya sesuatu itu berharga dan terlihat di mata orang lain. Dengan mengatakan pialaku penuh melimpah, maka Daud menjadi sebuah kesaksian hidup di hadapan banyak orang, teman dan musuh-musuhnya. Bagaimana ia menjadi satu pribadi yang hidupnya berada dalam kemurahan Allah sepanjang waktu. Kemurahan itulah yang menyebabkan Daud tidak saja mendapatkan sesuatu yang cukup, tetapi berlimpah. Pemenuhan secara berkelimpahan, terutama secara fisik, adalah merupakan tema yang penting di bagian ini. Melalui pemenuhan itu, kehidupan Daud dan juga kita menjadi sebuah kesaksian di hadapan semua orang, baik itu kawan maupun orang yang memusuhi kita. Sebagai orang-orang pilihan Allah, saudara, kita mempunyai hak istimewa yang kita terima dan kita nikmati dari Allah. Berikutnya dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Daud memberikan satu kesimpulan dari apa yang dikemukakan di ayat pertama sebagai akibat dari Tuhan yang menjadi gembalanya. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutinya atau mengejarnya. Jaminan itu bukan hanya sesaat. Jadi kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengejar aku itu bukan sesaat saja. Tapi dalam satu rentang waktu yang panjang, yaitu sepanjang hidup kita. Kebajikan dan kemurahan Allah selalu mengikuti atau mengejar kita, orang-orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, yang menjadikan Dia sebagai gembalanya di sepanjang umur hidup kita. Bagaimana dengan saudara? Orang yang seperti ini yang selalu dikejar oleh kemurahan Tuhan. Artinya orang yang pergi kemanapun selalu diikuti dengan hal-hal yang baik dan berhadapan dengan kemurahan. Apa yang dikerjakannya menjadi baik dan mendatangkan berkat. Sementara mungkin orang lain menemukan kesialan, kerugian atau diikuti dengan kegagalan. Tetapi orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya akan selalu beruntung. Kemanapun dia pergi, dia selalu beruntung dan dia selalu diberkati oleh Tuhan. Pernahkah saudara membayangkan sementara orang lain merasa berusaha dan gagal, tetapi justru kita selalu berhasil. Sementara orang lain berhadapan dengan pintu yang tertutup, tetapi kita selalu berhadapan dengan pintu yang terbuka. Karena kita telah menjadikan Tuhan sebagai gembala kita dan kita selalu memiliki keintiman dengan Dia. Maka kemurahan, kebaikannya itu akan selalu mengejar kita sepanjang umur hidup kita. Oleh sebab itu saudara, marilah kita selalu menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Dan biar kita akan menjadi domba yang baik, domba yang selalu taat akan perintahnya, domba yang selalu dengar-dengaran pada Sang Gembala Agung kita. Dan bila kita memiliki keintiman dengan Dia, maka intimasi atau keintiman dengan Tuhanlah yang akan membuat kita membangun dan membentuk sebuah keyakinan yang kuat akan Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Dan kami akan menjadikan Engkau terus sebagai gembala kami yang baik. Ajarkan kami menjadi domba-domba yang selalu taat pada perintah-Mu. Selalu dengar-dengaran akan perintah-Mu. Dan selalu melakukan perintah-Mu. Dan yang tidak pernah menjauh dari Engkau, tapi selalu memiliki keintiman dengan Engkau. Supaya kepercayaan yang kuat kepadamu itu selalu terbangun dan terbentuk dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami menjadikan Engkau sebagai gembala kami, maka kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu itu akan mengejar kami sepanjang umur hidup kami. Apapun yang kami lakukan, Engkau selalu membuatnya berhasil Tuhan. Terima kasih. Biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali.
Dalam nama Yesus Kristus. Amin.